Selamat sore Bu Alfi. Senang ketemu sama Bu Alfi nih ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani dari program studi gizi. Sebelumnya makasih banyak udah mau nyempetin waktunya untuk bantu tugas saya. Langsung. Sorry Mbak, iya sama-sama, nggak apa-apa kok, santai aja. Sekalian aku mau nanya nih, mumpung ketemu sama calon ahli gizi. Dengan senang hati Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja, kurang lebih 15 menitan. Terus nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah, nanti dipotong aja, nggak apa-apa. Gimana kabarnya Ibu sama dedeknya? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Alhamdulillah Mbak, sehat. Dedeknya juga sekarang lagi aktif-aktifnya usia 2 bulan. 2 bulan. Cuman sekarang saya agak kepikiran nih, sedikit. Kepikiran apa Bu? Mungkin bisa diceritain pelan-pelan. Gini Mbak, kan si Kaif ini kan full ASI ya dari lahir. Tapi kok aku lihat tetangga aku tuh anaknya padahal pakai super tapi beratnya tuh lebih gemuk dari Kaif gitu. Karena saya insecure Mbak lihat perkembangannya. Apa saya campur super aja ya biar makin gemuk anaknya? Oh iya, saya paham sih Bu. Kadang emang ada rasa khawatir gitu ya kalau ngeliat anak yang full ASI gitu, kadang nggak segemuk anak yang minum susu formula. Apalagi anggapan di masyarakat itu kan kalau misalkan sehat itu harus gemuk gitu. Nah iya, mertua juga kadang nanya kan, ini dedeknya kenapa kok kelihatan kurus gitu, apa mimiknya tuh nggak cocok, apa kurang gitu. Ya Bu, kadang komen kayak gitu tuh emang sering bikin kita tuh cemas gitu kan. Terus karena juga persepsi di masyarakat itu sering menjadikan kita menjadikan dedenya tuh kalau misalkan berat badannya lebih atau mungkin tampilan fisiknya kelihatan gemuk itu dianggap sehat. Padahal sebenarnya tuh kan nggak kayak gitu ya Bu, pertimbangannya ada indikator lain juga yang penting, kayak misalkan panjang badan, lingkar kepala, atau kemampuan motorik dari dedeknya. Oh berarti wajar ya mbak kalau anak itu minum ASI tuh nggak harus gemuk. Sebenarnya sangat wajar Bu. Kekhawatiran soal berat badan ini tuh sering mendorong ibu-ibu untuk berhenti ngasih ASI, terus kemudian beralih untuk ke sufor atau mungkin ASInya ditambah sufor kayak gitu. Padahal sebenarnya bayi itu yang tidak terlalu berisi ini sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat sehat dan tumbuh kembangnya sesuai dengan kurva normal. Nah, pertumbuhan bayi itu kan prosesnya juga kompleks dan harus dinilai secara menyeluruh gitu Bu. Terus kenapa ya mbak kok bedanya tuh bisa lumayan kelihatan antara minum super sama ASI? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya Bu. Jadi secara fisiologis itu pola pertumbuhan bayi dari ASI dan susu formula itu emang ada sedikit perbedaan, di mana bayi yang minum ASI eksklusif itu umumnya akan mengalami kenaikan berat badan yang lebih stabil dan proporsional. Nah, Ibu juga tahu kan kalau di ASI itu kan ada lemak dan itu nggak akan bikin bayi itu obesitas. Kenapa tuh mbak? Apa ibunya kurang makan lemak? Bukan Bu, jadi gini, dalam ASI itu kan ada lemak yang sangat mudah untuk dicerna dan diserap sama dedek bayinya ya. Nah, jadi di dalam ASI itu ada yang namanya enzim lipase. Nah, enzim lipase ini bertugas untuk mencerna lemak trigliserida menjadi bentuk yang lebih sederhana. Karena proses pencernaannya yang sangat efisien, jadi sedikit sekali lemak ASI yang tidak terserap oleh sistem pencernaan si dedek bayi ini Bu. Nah, jadi itu kenapa alasan sih dede bayinya tuh nggak kelihatan segemuk adik bayi yang minum susu formula. Baru tahu saya kalau di ASI itu ada enzim-enzim, pantesan kok bayi cepet gemuk. Iya, kalau bayi dengan susu formula itu kan mereka cenderung mengalami peningkatan yang berat badan yang lebih cepat ya Bu ya. Karena susu formula itu kan pada dasarnya kan bahannya tuh dari susu sapi atau susu kedelai gitu kan. Nah, kadang tuh peningkatan berat badannya itu cepat karena disebabkan oleh kandungan pemanis buatan yang ada di susu formula itu Bu. Berarti gemuknya beda ya mbak? Ya Bu, beda. Jadi bayi yang gemuk karena susu formula itu sering beresiko mengalami gangguan pencernaan kayak muntah atau diare. Dan kalau kita lihat dari grafik KMS itu pertumbuhan bayi susu formula setelah 6 bulan itu akan
lebih cepat, dan bayi itu sering dikaitkan dengan resiko obesitas yang lebih tinggi di kedepannya. Berarti Kaif itu nggak kegemukan. Saya pikir itu kalau gemuk itu lucu. Ternyata malah bahaya ya. Iya, iya Bu. Jadi kalau misalkan dari segi medis ya, bayi yang badannya terlihat berlebih atau tampak terlalu gemuk sejak dini itu justru perlu diberi perhatian khusus. Karena mungkin dalam jangka pendeknya, bayi yang obesitas itu bisa beresiko mengalami gangguan pernapasan serta keterlambatan perkembangan motorik. Nah, biasanya mereka juga cenderung memiliki aktivitas fisik yang lebih rendah, yang akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang si dedek bayi. Terus kalau jangka panjangnya ini bisa meningkatkan resiko obesitas sampai dia dewasa nanti. Iya juga ya Mbak, yang penting tuh dia sehat dan seimbang pertumbuhannya. Tapi Mbak, gimana caranya saya yakin kalau dia tuh udah cukup minum asinya? Soalnya kadang saya lihat itu dia masih kayak lapar, suka nangis. Oke, nah ini penting banget Ibu. Jadi kita nggak bisa menilai kecukupan ASI itu hanya dari melihat payudara kita tuh besar atau bayi kita tuh gemuk. Jadi ada patokan pastinya dari WHO dan juga Ikatan Dokter Anak di Indonesia, dimana kita cek bareng-bareng aja kalau gitu ya. Yang pertama nih dari frekuensi nyusunya sehari, kira-kira dedek Kaif ini berapa kali menyusunya dalam sehari? Lebih sering banget Mbak, kadang tuh tiap 2 jam atau 3 jam sekali. Bahkan kadang kalau sebelum itu dia kalau lapar ya saya kasih. Oh gitu ya. Nah itu bagus banget ya DKIF ya. Bayi normal itu kan umumnya butuh menyusu sebanyak 8 sampai 12 kali dalam 24 jam. Nah prosesnya emang sebaiknya itu on demand atau sesuai permintaan si dari bayinya. Terus rata-rata tiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu dicoba diperhatikan tanda setelah dia nyusu, apakah tangannya itu terbuka, rileks, dan dia gampang tertidur Ibu? Iya Mbak, kadang kalau udah kenyang dia tangannya lemas terus tidur. Oh iya, itu tanda klinis kalau si adiknya itu udah kenyang. Oke, indikator selanjutnya tadi kita lihat dari buang airnya ya Bu ya. Umur dedenya kan sekarang 2 bulan. Iya. 2 bulan ya. Nah, apakah dia tuh sering ngompol terus pipisnya mungkin minimal 6 kali sehari gitu? Lebih Mbak, pokoknya aja sering banget penuh kok. Oh gitu ya. Oke, berarti ini dedenya tuh asupan ASI-nya ini sudah cukup menghidrasi ya, karena memproduksi urin yang minimal 6 kali dalam 24 jam. Terus warnanya biasanya tuh jernih sampai kuning pucat ya Bu, atau gimana? Terus BAB-nya gimana Bu? Maksudnya warnanya tuh kuning dan teksturnya agak berbiji atau berubah gitu atau enggak? Mbak, warnanya tuh kuning gitu, kayak ada biji-biji halusnya. Oke, berarti itu bagus sekali ya Bu, karena fases bayi yang ada ASI yang adekuat itu memang akan berubah warna menjadi kuning dan teksturnya kadang seedy atau berbiji gitu, dan punya bau yang agak asam, dan itu hal yang wajar. Kemudian yang terakhir nih Bu, yang paling objektif adalah berat badan di buku KIA. Itu gimana Bu kurvanya? Iya Mbak, kalau kemarin pas posyandu itu naiknya selalu pas di pita hijau. Oh gitu. Oke, berarti ini sangat aman dan sehat ya Bu ya. Terus selama berat badan dedeknya meningkat sesuai kurva pertumbuhan dan dianya juga aktif serta berkembang dengan baik, maka kondisinya bisa dikatakan normal dan sehat. Dan penilaian status gizi DKIF ini juga nggak boleh cuma berdasarkan penampilan fisiknya aja, tapi harus mengacu pada grafik yang ada di buku KIA juga Ibu. Alhamdulillah banget loh Mbak, makasih penjelasannya. Saya jadi lega dengar penjelasan ini. Jadi saya makin percaya diri buat lanjutin ASI eksklusifnya. Oke, alhamdulillah kalau gitu Bu, saya juga ikut seneng dengarnya. Bu juga nggak usah ragu atau cemas lagi, terutama sama komentar orang lain. Ibu juga udah melakukan hal yang luar biasa karena memberikan hak yang penuh terhadap ASI-nya DKIF. Oke, nah ini saya juga ada leaflet di sini ngejelasin
gimana sih cara memahami perbedaan pola pertumbuhan bayi dari ASI eksklusif dengan susu formula. Terus di sini kan ada nih, apa bayi yang sehat itu harus gemuk gitu kan? Tadi kan enggak ya Bu ya, karena banyak orang yang nilai bayi yang sehat itu kan dari tubuh gemuk, padahal secara kesehatan bayi yang beratnya lebih itu terkadang Bahaya ya. malah bahaya. Terus di sini juga ada beberapa hal yang harus dihindari, kayak ibu yang khawatir kurvanya, ibu yang kurang percaya diri, terus pemberian susu formula tanpa indikasi medis atau dokter, kemudian menghentikan ASI eksklusif lebih awal, terus sebaiknya juga dihindari. Nah, di sini ada keunggulan ASI dibandingkan susu formula ibu. Yang pertama, nutrisi ASI itu lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan si adik bayinya. Terus kedua, dapat meningkatkan daya tahan tubuh dede bayinya, terus mendukung perkembangan otak dan kecerdasan si adiknya juga. Nah, di sini ada bayi yang mengonsumsi ASI eksklusif dan non eksklusif itu gimana sih bedanya? Jadi bayi yang dengan ASI eksklusif itu memiliki kenaikan berat badan yang lebih stabil seperti yang saya jelaskan tadi. Terus pencernaan lemaknya dari ASI itu juga mudah dicerna kan. Terus tadi resiko obesitasnya juga lebih rendah. Selanjutnya ini kan ada gimana sih cara nilai kecukupan ASI. Yang pertama bisa dilihat dari frekuensi menyusunya, terus tadi dia juga dari buang air kecilnya tuh kayak gimana. Terus ini juga dijelasin kira-kira urin yang normal itu seperti apa, kemudian buang air besarnya juga seperti apa, kemudian berat badan atau kurva pertumbuhan berat badannya juga ini harus sudah kembali ke angka berat badan lahirnya pada usia 10-14 hari. Setelahnya berat badan wajib naik setiap bulan secara konsisten mengikuti pita standar pada kurva pertumbuhan WHO. Nah, terus ini resiko jika bayi terlalu gemuk akibat susu formula itu, yang pertama dia bisa meningkatkan resiko obesitas di masa depan, kemudian yang kedua dapat meningkatkan resiko gangguan metabolisme, dan yang ketiga kurang aktif dan beresiko mengalami keterlambatan perkembangan motorik. Oke, mungkin bisa dibaca-baca Ibu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama Mbak. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.